Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa izahum mublisun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan Allah banyak kenikmatan-kenikmatan hidup yang kita rasakan. Salah satu di antara nikmat tersebut yakni ada nikmat sehat, ada nikmat iman, ada nikmat Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir di rumah Allah ini senantiasa diberikan Allah kesehatan, diberikan Allah keselamatan, dimudahkan Allah urusan kita semua, diluaskan Allah rezeki kita semua, serta dikabulkan Allah doa-doa dan harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalani roda kehidupan di dunia ini, seakan-akan manusia merasa bahwa waktu ini begitu sangat cepat. Saking cepatnya waktu ini berputar, tak terasa bahwa jatah hidup manusia secara otomatis semakin hari terus semakin berkurang. Ketika jatah hidup manusia berkurang, maka semakin dekat pula lah manusia tersebut untuk menemui Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Maka benarlah kata Nabi di dalam hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la taqumus sa'ah hatta yataqarabuz zaman fatakuna sanatu kasyahri wa yakuna syahri kal jum'ah wa takunul jum'atul kal yaum wa yakunul yauma kas sa'ah wa takuna sa'ah ka ihtirakis sa'afah, yang artinya adalah tidak akan terjadi hari kiamat datang sebelum waktu terasa singkat. Setahun sama cepatnya seperti satu bulan, satu bulan sama cepatnya seperti satu minggu, dan satu minggu sama cepatnya seperti satu hari, dan satu hari sama cepatnya seperti satu jam, dan satu jam sama cepatnya seperti pelepah daun kurma yang terbakar. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Sahih. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bersama
bahwa tantangan dan dinamika umat Islam di era modern hari ini, kita melihat dan menganalisis berbagai permasalahan umat semakin kompleks. Tentu diantaranya yang sudah kita ketahui dan kita rasakan adalah, yang pertama adalah semakin melemahnya nilai akidah, dan kemudian yang kedua adalah semakin merosotnya adab, akhlak dan etika umat Islam itu sendiri, dan kemudian semakin maraknya perpecahan, disintegrasi umat Islam, dan kemudian yang terakhir adalah yakni kurangnya nilai sensitivitas kemanusiaan kita terhadap sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas latar belakang itulah, ketika kita melihat dan menganalisis berbagai problem dan dinamika umat Islam hari ini yang terjadi, maka tentunya sebagai umat Islam itu sendiri, kita tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab bagaimana mencari solusi-solusi terbaik agar memang seluruh persoalan dan problem kebutuhan umat bisa diatasi dengan bijaksana. Di dalam buku yang berjudul Islam dan Nestapa Manusia Modern yang ditulis oleh Sayyid Husain Nasr, Sayyid Husain Nasr ini adalah cendekiawan pemikir Islam dan juga sekaligus pakar filsafat Islam. Di dalam buku tersebut beliau memberikan penegasan bahwasanya umat Islam ini bisa bangkit dan berjaya apabila ada beberapa hal yang dijaga. Yang pertama, kata beliau, adalah yakni al-quwatul al-aqidah, hubungan integrasi antara nilai modernisasi zaman dengan kondisi hari ini tentu memiliki hubungan yang signifikan. Saking kuatnya nilai modernisasi seakan-akan mematahkan nilai akidah-akidah yang sudah tertanam di dalam hati setiap umat manusia. Maka tentunya akidah yang berasal dari kata aqadah, yakni sebuah ikatan batin yang langsung terintegrasi dengan hati manusia, keyakinan manusia, keimanan manusia. Iman yang kita pahami adalah tasdiqu bil qalbi, meyakini di dalam hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan dan melakukan dengan seluruh aktivitas kehidupan kita dalam melalui pergerakan manusia itu sendiri. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pahami secara lebih mendalam bahwa dengan banyaknya teknologi yang hadir hari ini, dengan teknologi yang semakin tinggi, tentu seakan-akan nilai-nilai sakralitas, nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah sangat spontan, sangat mudah terjerumus ke dalam lembah kejurangan yang tidak baik. Maka itulah sosok ulama cendekiawan pemikir Islam tersebut memiliki konsep-konsep yang baik untuk dilaksanakan bagi umat Islam itu sendiri. Salah satunya yakni yang saya katakan tadi adalah al-quwatul al-aqidah, penguatan akidah, mendalami keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun yang terjadi di muka bumi ini tentu tidak luput dari yang namanya campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-quwatul ukhuwah. Al-quwatul ukhuwah ini adalah memperkuat, memperkokoh nilai-nilai ukhuwah kepada sesama umat Islam. Tentu di dalam nilai ukhuwah ini adalah di dalamnya terbangun nilai-nilai sensitivitas kemanusiaan, tingkat kepedulian kepada sesama manusia. Banyak orang yang zaman sekarang ini fokus dengan kedekatannya kepada Allah, tapi dia tidak dekat dengan orang yang diciptakannya, dengan manusia yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Banyak orang yang fokus dengan ibadah, akan tetapi nilai hubungan ukhuwah Islamiyahnya sangat rapuh.
Maka tentunya Sayyid Husin Nasir di dalam buku tersebut, Islam dan Manusia Mustafa Modern, ini adalah bahagian daripada solusi untuk kebangkitan umat Islam, keberjayaan Islam, dan kemudian untuk peradaban Islam di masa yang akan datang. Hadirin jamaah sholat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kata Sayyid Husin Nasir adalah al-quwatul adab wal akhlaq. Generasi-generasi Islam di masa sekarang ini seakan-akan melemahnya tingkat adab etika, melemahnya tingkat akhlaknya. Semua itu adalah bahagian daripada faktor-faktor kemodernan zaman itu sendiri. Maka sesungguhnya di dalam Islam disebutkan bahwasanya adab posisinya lebih di atas daripada ilmu pengetahuan. Di zaman modern saat sekarang ini banyak dan kita tidak kekurangan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Akan tetapi bisa kita katakan banyaknya manusia-manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, akan tetapi tidak dibarengi dengan adab-adab dan akhlak-akhlak yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Hadirin jamaah sholat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adab dan akhlak adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Setiap orang yang memiliki ilmu pengetahuan, maka tentu buahnya adalah adab. Adab adalah sebuah nilai sufi, nilai tasawuf yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Maka berbicara tentang adab, maka ini masuk dalam ranah ilmu tasawuf. Dan tentunya ketika kita tidak memiliki adab, baik itu kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada sesama, maka bisa dipastikan nilai ilmu atau nilai kesakralitasan ilmu yang kita miliki itu tidak memiliki nilai bobot yang tinggi, sebab adab posisinya lebih di atas daripada ilmu pengetahuan. Hadirin jamaah sholat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah al-adabu al-quwatul al-insaniyah. Artinya pengokohan, penguatan kepada sesama manusia. Nilai konsep kepada sesama manusia harus kita tanamkan dari sejak sekarang. Sebab kita semua di sini adalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang paling sempurna kecuali manusia itu sendiri. Yang menjadi nilai lebih kepada manusia adalah bahwa manusia diberikan akal insaniah, hati nurani yang paling dalam, yang memiliki nilai sensitivitas kemanusiaan yang tinggi. Maka inilah kata Sayyid Husin Nasir di dalam bukunya tersebut, bahwa penguatan-penguatan kepada kemanusiaan harus kita tanamkan, harus kita rawat, sebab kita cinta kepada manusia sama halnya dengan kita cinta kepada penciptanya. Hadirin jamaah sholat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah yang singkat ini, khatib mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa di era zaman modern saat sekarang ini, penguatan-penguatan harus kita tanamkan, harus kita aplikasikan, sebab nilai sakralitas, nilai-nilai yang terkandung di dalam buku Islam dan Nestapa Manusia Modern ini adalah yakni bahagian daripada konsep bagaimana membangun peradaban umat Islam di masa yang akan datang. Yang pertama tadi adalah al-quwatul al-aqidah, penguatan akidah, keyakinan kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian al-quwatul insaniyah, yakni penguatan kepada nilai kemanusiaan. Dan kemudian yang ketiga adalah al-quwatul adab wal akhlak, yakni penguatan adab, akhlak, etika, moral yang harus kita bangun. Sebab baiknya negara ini, baiknya bangsa ini tidak luput daripada nilai-nilai adab yang tinggi dan akhlak yang santun kepada antar sesama manusia. Hadirin jamaah sholat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, melalui mimbar khotib Jumat yang sangat mulia ini, khotib terus mempertegas
agar kiranya peradaban Islam di masa yang akan datang bisa menjadi buah ilmu pengetahuan yang tinggi bagi peradaban umat Islam itu sendiri. Sebab banyak pemikir-pemikir Islam, pakar-pakar filsafat Islam yang sudah menegaskan di dalam buku-buku yang sudah terkandung di dalam Islam dan nestapa manusia modern ini adalah bahagian daripada solusi untuk kebangkitan umat, untuk mereduksi, merethinking kembali bagaimana peradaban umat Islam di masa yang akan datang bisa menjadi barometer umat dunia. Sebab menurut penelitian yang tertulis di Amerika Serikat, bahwasanya agama yang terbesar, yang kedua adalah untuk tingkat dunia adalah Islam. Yang pertama adalah didominasi oleh suku-suku bangsa dari agama-agama Kristen. Maka tentunya peradaban Islam di masa yang akan datang harus kita persiapkan dari masa sekarang ini untuk kemajuan peradaban Islam di masa yang akan datang. Hadirin jamaah salat Jumat, orang-orang tuaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk khatib pribadi. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardul arba'ah khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurukum wa li dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.